والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام. الملك هو سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آل بيته سادة الكرام وأصحابه القادة الأعلام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال ربكم عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Seisinya. Begitu titah Nabi pilihan Allah untuk kita. Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Dunia dan seisinya. Di sini ada apa di sini dunia yang paling berharga di dunia di sini? Sawit. Ada camat. Ada kepala desa. Ada saudagar, semuanya. 2 rakaat subuh itu lebih berharga dari semua yang kita kelola itu. Maka beruntung kita tidak salah pilih. Dan tepat juga judulnya jangan salah pilih. Alhamdulillah pagi ini kita tidak salah pilih. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah ini. Nanti di akhirat kita akan sama-sama berkata waqalu, mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tak mungkin kami dapat memilih yang seperti ini masuk surga kecuali Allah yang memberikan petunjuk. Subhanallah. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah membimbing kita. Berat iya, tetapi manis rasanya. Setelah sholat subuh ini Pak ya, Masya Allah, lapang dunia ini, serasa dunia milik anda kita bersama lah, milik kita bersama lah. Subhanallah, lapang sekali dunia. Iya, lapang sekali. Apalagi di musalla Al-Arab, apalagi di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah, terbaik di dunia. Makanya masuk ke musalla ini, masuk ke masjid-masjid itu orang baik-baik. Ya, orang jahat pun sampai musalla berubah niatnya jadi baik. Kecuali hanya sampai di pelataran aja. Dari baik berubah jadi buruk. Awalnya nak sholat nengok sandal cantik berubah niatnya. Tapi kalau jadi masuk insya Allah. Apalagi kalau sampai selesai dan terakhir pula dia usai selesai. Masya Allah. Oleh sebab itu kita agak lama sedikit. Insya Allah tidak salah pilih juga. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan syukur kita kepadanya berbuah nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Subhanallah. Makanya orang-orang yang bersyukur tuh selalu bergembira, selalu senang.
Selalu, tidak ada susahnya. Kami punya dosen di Madinah itu, dosen, tapi kaya. Kalau kami, dosen kaya-kaya. Itu aja bedanya. Beliau dosen benar-benar kaya. Subhanallah. Ya. Walaupun kulitnya hitam, tapi bersinar wajahnya selalu. Kenapa tidak? Tidak pernah ada kata tidak untuk orang yang memerlukan sesuatu kepadanya. Di kantornya, kalau antum biasanya di resepsionis, biasanya si cantik gadis, sah? Ya Pak ya. Kalau dia ada di kantor propertinya yang besar itu, karena dia termasuk developer terbesar di Madinah. Waktu dia itu orang kepercayaan Raja Fahad waktu itu, besar kan? Nah, tapi masya Allah di kantornya, di bagian resepsionisnya orang-orang cacat. Banyak. Apa yang bisa dikerjakan orang-orang seperti itu? Ada yang tangan sudah begini, macam-macam. Rupanya rahasianya supaya orang ini tak berkecil hati. Pak ya, dia siap memberi mereka gratis, tetapi dia ingin orang itu punya izzah ketika menerima. Beda Pak, kita dibagi tanpa kerja, kita di bawahan jauh sekali rendahnya, tapi diberi dengan istilah gaji, punya izzah. Ini saya dapat ada kerja dan prestasi. Sah? Kalau sedekah enggak, kita dapat karena minta-minta. Orang minta enggak bagus, tapi kalau orang bekerja punya izzah. Makanya kita semua ingin cari kerajo, kan ya? Nah, di balik kerajo ada pitih. Nah, jadi kan kalau orang Minang tuh biasa yang kamadanya cari pitih. Ya sah? Kalau Jawa lain cari kerja. Mana yang rancak tuh? Cari pitih atau cari kerja? Cari pitih. Makanya orang Minang banyak pitih. Kamapai cari pitih. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita banyak sekali berhutang budi kepadanya. Tapi Allah mengajarkan cara kita untuk sedikit-sedikit membalasnya. Dengan apa? Doa terbaik. Allah yang pilihkan langsung. Dan Allah yang memulai langsung. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dia mulai dengan mengatakan Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Baru setelah itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, Allah selawat kepadanya, malaikat selawat kepadanya, kalian juga berselawat kepadanya, wasallimu alaihi taslima, dan banyak-banyak salam untuknya. Subhanallah. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, innallaha iza amara bi amrin bada'a bihi bi nafsihi fadalla dzalika ala annahu ya'muru bi amrin azim. Allah ketika menyuruh sesuatu, dia mulai dengan dirinya, baru dia perintahkan yang lain, menandakan bahwa perintah itu besar. Bahwa salawat itu bukan perkara kecil, perkara besar. Nah, perkara besar. Apa doa kan? Allahumma firli 10 kali dia ulang. Belum tentu makbul ya. Allah berjanji kabulkan. Ya. Allah berjanji akan mengabulkan walaupun tak diaminkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang dikabulkan. Tapi yang pasti dikabulkan adalah salawat dan salam. Sahih? Man shalla alayya salatan. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali. Apa balasannya? Sallallahu biha alaihi asyra.
Allah langsung membalas selawatnya 10 kali. Allah berapa kalau 10 kali itu berapa persen tuh Bang? Iya 10 kali. 10 kali lipat berapa persen? Abang tak pernah bagi persenan nampaknya nih. Itulah salahnya. Bagilah persen. Setiap gaji 10%. Gimana? Ya 10 kali lipat artinya 1000%. Orang kadang-kadang mengejar keuntungan 0,2% Pak ya, Masya Allah. Atau mengeluarkan zakat 2,5%, berapa beratnya? Ini enggak, Allah beri kita 1000% keuntungan. Masa enggak mau kita juga? Jelas ya? Dan itu sama artinya kita memohon kepada Allah 10 kali, ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya, ya 10 kali, dan ke-10 kalinya dikabulkan. Karena as-salatu, salatullah ala abdihi, salawat dari Allah untuk hambanya, maknanya adalah al-maghfiratu war-rahmah, ampunan dan rahmat. Mana yang lebih Pak bilang? Allahumma firli warhamni 10 kali atau sallallahu alaihi wasallam 1 kali? Mana yang antum pilih? 1 kali baca sallallahu ala nabiyyina Muhammad atau Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 1 kali, atau Bapak nak baca Allahumma firli warhamni 10 kali? Sekali. Subhanallah, sama sepadan dengan mengucapkan dan ke-10 kalinya makmul. Kalau nak tentu lagi bagaimana manfaat salawat dan salam, Imam Al-Qayyim menulis sebuah kitab khusus, Jila'ul Afham bis salati wassalam ala khairil anam. Ya, banyak sekali puluhan manfaat dari salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di depan saya tak ada ajam, berarti saya bebas. Bapak yang tengok, saya tak tengok. Oleh sebab itu saya akan membaca sinyal-sinyal dari Bapak dan Ibu. Kalau sinyalnya sudah menunjukkan tanda harus diakhiri dengan anggukan yang semakin dalam, saya paham bahwa kajian harus diselesaikan. Ya Pak ya, dah pandai-pandai aja kasih sinyal. Atau udah mulai nengok-nengok jam tangan, atau nengok keluar. Awak dah pengalaman tuh. Dah pengalaman. Di samping kajian terus sering ngajar dengan mahasiswa banyak, dengan santri juga sering kan. Jadi kalau udah mulai santri itu nengok keluar terus, tidak nengok kita lagi, maknanya dia ingin keluar tuh. Gitu kan. Apalagi saya dulu di Madinah di Fakultas Hadis jadi muazzin juga. Muazzin 2 tahun di fakultas masjidnya, fakultas itu orang tak keluar kecuali kalau dengar suara azan. Itu pula di sana. Baru selesai kuliah dengar suara azan. Jadi kalau sudah tuh dan dekat-dekat waktu zuhur, orang pada nengok saya semua tuh. Itu. Nengok tuh tak tahan, dipandang terus sama kawan-kawan kan. 60 orang siapa tuh nengok aja. Awak sedang asik nulis, saya ngajar kan, dosen ngajar, tapi kawan dah nengok, akhirnya saya tutup aja lah. Akhirnya angkat tangan ke saya minta izin. Nah, saya dah paham tuh, muazzin harus lebih dulu keluar dari lokal menuju masjid. Saya itu baru kita azan. Kalau orang tuh pasti senang dengar suara azan saya. Iya senang. Senang dia dengar azan saya. Tanda bahwa habis masa kuliah. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Saya tak tahu tak kenang solat karena dekat waktu solat atau karena dekat waktu makan. Saya tak tahu senang mereka itu. Yang jelas dengar suara saya azan mereka pada keluar. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jangan salah pilih. Saya tanya sama Ahmad, kemana arah kaji ini semua kan?
Banyak arah tuh sana. Yalah kalau gitu banyak arah, bebas saya bercakap. Saya takut kampanye pula kan. Ternyata tidak kampanye. Walaupun terselip tuh tidak sengaja tuh kalau terselip. Ya kalau sempat terselip misalnya tidak sengaja tuh. Jangan itu yang dipandang dah. Paham? Paham dah? Udah paham selesai kita. Baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi berdakwah. Orang-orang waktu itu harus memilih antara ikut Nabi atau bertahan dengan adat istiadat dan tradisi. Yang Allah beri ilmu dan mau mengikuti ilmu itu, mereka memilih pilihan yang tepat. Allah sudah tunjukkan sebelum Nabi kita jadi Rasul, kan sudah ditunjukkan ya, Nabi Muhammad itu sejak kecilnya, coba lihat, disebut oleh para ulama sirah, tidak pernah tersingkap auratnya kecuali satu kali yang tercatat sejarah, dan sejarahnya semua tercatat dari kecil sampai besar kan, dari yang tersembunyi sampai yang terlihat di depan orang ramai. Tidak ada sejarah Nabi yang disembunyikan, tak pernah tersingkap auratnya kecuali satu kali, ikut gotong royong di Masjidil Haram, ngangkat batu, dijadikan sebagai alas kepala, itu tersingkap yang di bawah. Setelah itu tak pernah lagi terlihat. Allah jaga. Nah, yang kedua, dia tak pernah berbantah tuh Pak. Semasa kecil tak pernah berbantah. Saya nak nanya Pak, mulai satu-satu. Yang sejak kecil tak pernah berbantah. Kayaknya tak ada yang lulus kita ini, sah? Tak ada, mesti ada berbantah sama kakak, sama adik, sama abang, sah? Sama tetangga, mesti ada berbantah ya. Gara-gara kelereng, gara-gara palaka, gara-gara apa namanya main cat, apa ya? Yang ada lubang-lubang di tanah itu pakai batu-batu apa namanya? Catu ya. Nah, apa namanya? Nah, dan sebagainya, main ketapel, mesti berbantah. Tapi Nabi SAW tidak seperti anak-anak biasa, tidak pernah bermasalah dengan sesama. Kemudian kejujurannya teruji, tak pernah orang dapat gelar Al-Amin, ya pakai alif lam ya, bukan Amin saja, walaupun mirip-mirip tidak masalah. Al-Amin, apa maknanya? Al-Amin, jujur, terpercaya, amanah. Gelar itu bukan karena tim sukses yang buat, beda dengan ini. Kalau ini kan tim sukses yang buat, ya kan? A sambung min, kemudian bikin orang gelisah, kan bikin orang kepanasan kan? Buktinya katanya sampai ada pula yang mempelesetkan masalah ini. Tapi itu tidak murni lahir dari prestasi, bukan prestise, murni lahir dari hasil kerja yang tidak direkayasa. Begitulah berjalan hari demi hari. Nabi SAW menjadi manusia al-amin, terpercaya. Diuji. Ada yang uji sengaja, Nabi tak sadar diuji, tapi lulus juga. Ada yang memang berjalan begitu saja, Nabi al-amin. Ini kan ilmu yang Allah berikan pada orang Quraisy tentang Nabi SAW. Kemudian Nabi bergelar juga sejak masa mudanya lagi dengan At-Tahir. Apa makna At-Tahir? Bersih, suci. Ada orang suci di masa jahiliyah rupanya. Ada. Ketika orang rusak semua, dia tetap tidak rusak. Orang semuanya menjadi penyembah berhala, dia tak pernah sujud ke berhala. Orang pada minum khamar, dia tak pernah mendekati meja tempat minum khamar. Orang pada berjudi, dah pernah duduk di meja judi. Orang pada na'udzubillah lokalisasi, paham maknanya?
Ya, orang pada berzina, jangankan melakukan, berniat pun tak pernah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang pada makan riba dia tak ikut. Berarti at-tahir, salih, salih pada dirinya, kita tahu kan. Ini kan ilmu yang Allah secara langsung disaksikan oleh orang Quraisy. Baik. Diuji dengan perdagangan. Khadijah 2 kali. Ya, sebelum dia melamar Nabi, 2 kali dia mengutus Nabi, atau berkali-kali. Tapi yang terkenal 2 kali diutus membawa harta perdagangan Khadijah. Khadijah itu manusia paling terpandang di kalangan pedagang. Ya, orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy itu semuanya ada anak buah dia, Khadijah itu. Di dunia bisnis. Diuji Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ya, ada 3 keistimewaan dalam perjalanan yang disaksikan oleh Maisarah. Maisarah itu perempuan apa laki-laki? Wah, itulah. Di Arab perempuan laki-laki, sampai di Indonesia jadi perempuan transgender. Maisarah di Arab tuh laki-laki, Pak. Jadi Khadijah tidak kirim sekretaris pribadi Nabi, wanita, bukan. Maisarah tuh laki-laki. Sama dengan Khuzaimah, di Arab itu laki-laki, di Indonesia Kak Khuzaimah. Di sana Pak Khuzaimah, di sini Kak Khuzaimah. Sah? Beza pula. Di Arab iman itu orang laki perempuan, di Indonesia Pak Eman. Pak Iman. Ilham di Arab perempuan, di sini laki. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Pindah benua, pindah jenis kelaminnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maisarah, perhatikan, ada 3 keistimewaan Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak, tapi di antara yang dilaporkannya, karena dia dia sebagai pengawas ekonomi, OJK-nya ya, OJK-nya Khadijah itu. Semuanya dia yang pengawas itu. Nah, Nabi ini khusus. Sejak berangkat ini belum jadi Nabi nih, Pak, belum jadi Rasul ini. Umur 22 tahun. Nabi alaihissalam berangkat ke Syam. Sejak berangkat dari Madinah, dia dah mulai ngantuk nampaknya. Dari Makkah, Nabi kan di Makkah bukan di Madinah. Nah, Madinah nanti sudah umur 53 tahun baru ke Madinah. Jadi sejak berangkat dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis, Palestina sekarang, saya Palestina, selalu ada awan yang melindungi beliau. Orang berjalan di panas, dia berjalan di keteduhan. Pakai ilmu, sihir? Bukan. Tapi Allah yang berikan. Maisarah ingin uji dia. Ini awan karena melindungi Muhammad, dia nggak tahu kan belum Nabi dia tuh. Atau karena kebetulan saja. Ini saya coba dengan cara, ya Muhammad kita lomba lari, lomba kencang gitu, naik apanya, berlomba. Nah, ternyata ketika Nabi yang di depan, awannya ke depan. Ketika Nabi ke belakang, tertinggal awannya di belakang. Baru dia paham. Berarti awan ini adalah untuk Nabi SAW. Coba bayangkan, sebulan perjalanan mengikuti. Ini bukan barang kebetulan ini. Pasti ada sesuatu. Nah, ada yang nampangi abang diikuti awan sepanjang jalan di sini Pekanbaru ada? Nggak ada. Paling-paling debu yang ikutin. Nah, nempel di mobilnya. Jadi kaum muslimin diikuti. Ini catatan satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dagangnya tadi, ada orang di perjalanan, orang Yahudi berbelanja dengan Nabi alaihissalam, berbelanja kepada Nabi alaihissalam
Lalu orang tuh biasa menguji kejujuran seorang pedagang dengan bersumpah. Tentu sumpahnya waktu itu atas nama berhala, bukan atas nama Allah. Walaupun mereka percaya pada Allah, cuman mereka selalu bersumpah dengan nama orang salehnya, yaitu Uzza, Lata, Manat. Lalu kata orang Yahudi ini, coba kamu bersumpah, ihlib billati wal Uzza. Coba bersumpah dengan Lata dan Uzza, baru saya percaya. Kata Nabi Muhammad SAW waktu itu, saya tidak pernah sujud kepadanya. Bagaimana saya bersumpah kepada atas namanya? Oh, ternyata Nabi tahu, walaupun belum jadi Nabi, bahwa bersumpah itu ibadah. Maka tak boleh kecuali atas nama Allah tabaraka ta'ala. Dalam Islam dilarang. Idza halafta faltahlib billah. Jangan bersumpah kecuali atas nama Allah, demi Allah. Tidak ada kita boleh bersumpah demi cinta, demi laut, demi ini dan itu. Tidak. Syirik. Saya tidak pernah menyembahnya, tidak pernah sujud dan rukuk kepadanya. Bagaimana saya bersumpah dengan namanya? Berarti Nabi tidak pernah menta'zim berhala. Ternyata Khadijah pun tidak pernah juga menyembah berhala. Oh, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nampaknya mau Allah siapkan at-tahir lit-tahirah, yang suci untuk yang suci juga. At-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithuna lil-khabithat, wal-khabithatu lil-khabithin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibatu lit-tayyibin. Jadi yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Nah, yang ketiga, Nabi alaihissalatu wassalam orangnya pemurah, tetapi belanja atau tetapi berdagang untung besar. Kok bisa? Orangnya pemurah, tapi untungnya besar. Ini bukan main. Kalau tawar menawar susah ditawar, tapi untungnya sedikit. Ini yang rahasia ini tidak bisa pakai matematik, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa matematik. Karena barakah itu tak bisa dirumuskan dengan rumus geometri, dengan rumus aljabar, dengan rumus pedagang, tak bisa. Ini barakah rumus Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dipecahkan kecuali dengan keimanan. Mau contoh? Contoh sekarang atau dulu? Dengan orang sini atau orang luar? Iya. Subhanallah, kaum muslimin. Tadi saya bilang, Syekh kami tadi, Bapak bayangkan, tadi sudah katakan rata-rata pekerjanya orang cacat ya, supaya mereka punya izzah. Maka Allah tinggikan izzah dia sehingga dia menjadi orang kepercayaan raja waktu itu. Padahal dia bukan orang keturunan kerajaan, tidak, tapi jadi orang kepercayaan raja. Nah, kaum muslimin, sering raja menyalurkan bantuan melalui beliau. Kedua, beliau itu semua mahasiswa dari seluruh dunia yang membawa keluarga ke Madinah. Dia sedang kuliah, lalu dia bawa keluarga. Dari yang legal sampai ilegal sekalipun. Tapi tercatat sebagai mahasiswa yang berkeluarga. Itu kalau pulang terakhir ya. Tuh pulang terakhir. Bisa terakhirnya dia pulang kampung, tiket istri dan anak-anaknya ditanggung 100% oleh beliau. Sanggup enggak? Uang Pak Ning aja lah dulu kuliah bukan baru saya tanggung tiketnya. Coba bayangkan, ada teman saya Australia, dia punya anak 4, istri 1. Batu bagus itu. Kalau 4 pasti 1 baru. 1 bawa tiket, kata Syekh, kan ambil formulirnya dulu di kantor beliau. Kemudian isi, nanti cari, dia suruh carilah supaya semacam kita berusaha mencari yang travel yang paling murah lah tiketnya. Dia dah tahu sebenarnya cuma apa aja.
supaya ada izzah juga bagi anaknya. Cari dapat yang termurah 28.000 rial ke Australia, Bang. Nah, 28.000 rial mudah ya. 28.000 rial berapa tuh? Iya kali 4.500, ya 100 juta lebih ya, sah? Untuk tiket orang, anak orang, dan itu tak satu, Pak. Ratusan mahasiswa dari berbagai negara. Jadi ketika bawa 28.000 itu kawan tuh ragu, gimana nih ditekan apa tidak? Pas sampai di kantor beliau, tidak ada pula beliau di tempat, tapi ada adiknya Dr. Abdurrahman. Tengoknya berapa? Enak kalau tanda tangan. Rupanya abang adik sama perangainya. Abang adik sama perangainya, Bang. Subhanallah. Dengan beliau pemurah seperti itu, kalau dia zakat bukan manggil orang buat pengumuman datang ngantri depan rumahnya, enggak. Dia bawa 2 koper besar isi duit semua tuh, Bang. Nah, dia berjalan ke tempat-tempat orang yang mustahik itu, dia yang antarkan langsung. Awak ada macam tuh. Yang bagi 25.000 cuma ada pula dia injak mati-mati pula dia berebut. Nah, dia langsung berikan. Tapi kekayaannya macam tak bisa di ini, Pak ya. Ya, tidak bisa dihitung. Mau tambah terus. Banyak keluar, banyak masuk. Itulah barakah. Jadi jangan al-barakatu secara etimologi, secara terminologi ini sesi aja nih belajar kayak gitu. Ya, tapi yang barakah itu banyak masuk, banyak keluar, banyak keluar, lebih banyak masuk, gitu aja. Tambah lagi, Pak, ada orang kaya di Kuwait. Bapak tahulah kalau orang luar negeri yang kaya, hitungnya kan tak rupiah lagi kan, nah miliarder. Punya anak satu pula, laki-laki. Dia kaya, tidak sekolah. Sekarang anaknya disekolahkan tinggi. Kemana? Ke Amerika. Sekolah apa? Ekonomi. Karena saran kawan-kawannya sesama saudagar kaya, kemana bagus anak sekolah? Dia bilang, yang ekonomi ya ke Amerika. Sekolah Amerika dengan anak cerdas semua, dengan kelas akselerasi, selesai cepat. S1 selesai dan pulang. Selesai dapat sarjana ekonomi, tamatan Amerika. Kan di negeri kita kan berharga sekali itu kan. Mana sekolah Amerika. Akhirnya diberi kepercayaan sama ayahnya. Sekarang ayah serahkan, kamu kelola seluruh usaha ayah ini. Ayah dulu tamat SMP, bisa seperti ini. Kamu tentu sarjana pasti lebih hebat lagi. Akhirnya dia bilang, ya saya mau dengan syarat. Dengan syarat pula. Apa syaratnya? Kebiasaan buruk ayah selama ini itu harus dihilangkan. Apa tuh yang? Rupanya ayahnya selama ini sepertiga hasil bersih usahanya itu lillah. Adalah lillah. Paham maksud lillah? Untuk orang miskin, orang fakir, orang penuntut ilmu, fisabilillah, orang berhutang, ya, orang kena denda, ini dan itu, sepertiga. Kalau dia untung 3 miliar berarti 1 miliar. Wih, kalau untung 10.000, 3.000 tidak payah dong, Pak. Nah, tapi kalau sudah hitung 3 miliar, keluarkan 1 miliar, berat enggak? Jangan kan gaji 3 juta, keluarkan 1 juta, berat enggak? Dah paham dah. Sahih? Berat. Tapi dia enggak berat bagi dia. Untung 1 miliar 300 juta, dah bisa bilillah. Untung 1 juta, keluar 350.000, lillah. Bagi dia enggak apa. Itulah kebiasaannya selama dia berusaha. Ini anaknya ingin hilangkan itu. Sebab dalam teori ekonomi barat, dengan modal sekecil-kecilnya, dapat untung besar-besar. Ini kan merugikan nih, kebiasaan buruk. Kata ayahnya, enggak. Kalau itu yang kau mau, ayah enggak. Justru inilah yang membuat usaha yang maju.
Kok bisa? Kok bisa? Kan tidak sesuai dengan teori ekonomi yang dipelajari Adam Smith itu. Tidak mungkin ini. Akhirnya anak bersikeras, tentu ayah bersitegang. Kalau gitu, kalau gitu ambil sepertiga aset ayah ini, kamu jalankan. Kalau dia misal punya 3 perusahaan, 1 kamu yang jalankan. Misalnya nilai perusahaan ini mungkin 2 miliar misalnya kan, selebih biar ayah dulu. Ya saya nak coba dulu kebiasaan baik kamu. Ayah tetap dengan kebiasaan buruk. Nah, boleh anak berusaha dengan teori ekonomi yang dia pelajari di negeri Paman Sam sana. Alhamdulillah 2 tahun bangkrut. Jangankan untung, modal habis plus hutang. Kok bisa? Dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya bangkrut? Iya. Subhanallah, Allah tunjukkan keajaiban takdirnya. Uang yang tadi dipakai anaknya habis ludes, dengan izin Allah kembali ke ayahnya keuntungannya. Misalnya tadi 2 miliar kasih sama anak nih, habis dia selama 2 tahun itu untung pula lebih dari 2 miliar ayahnya dengan kebiasaan buruk tadi. Akhirnya baru anaknya ngaku, ya ini tentu ngadu ke ayah lagi kan. Nampaknya ada teori ekonomi yang belum saya pahami selama belajar di Amerika, tapi ayah paham. Ayahnya karena bukan sekolah tinggi, tapi dia amalannya bernilai tinggi. Kadang kita kan sekolah aja tinggi Pak, amalnya rendah nilainya, kan gitu? Kan begitu? Berapa banyak sarjana agama tak nampak batang hidung di masjid? Batang hidung aja tak nampak, apalagi badannya. Ya kan? Batang hidung aja tak nampak, apalagi badannya. Nah, tapi orang tak sekolah, Masya Allah, belum buka lagi muazzin, dia sudah duluan datang. Ya Pak ya? Nah, untung lah, walaupun terlambat tetap juga datang. Ya Pak ya? Subhanallah, Allah musta'an. Iya, apa? Ini mohon maaf ya. Bukan terlambat bangun ini, bukan, itulah. Airnya kecil sekali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi betul ya, betul nak? Apa itu al-barakah? Al-barakah, keberkahan. Lalu anaknya kan tidak pernah belajar itu di sekolahnya. Apa itu barakah? Ya, minta definisi dia. Ternyata ayah tidak pandai pula mendefinisikan secara etimologi, terminologinya tidak pandai dia. Ini orang sekolah tinggi yang pandai ini. Tapi ngamalkan ayahnya yang pandai. Orang sekolah tinggi pula tidak pandai ngamalkannya. Akhirnya apa kata ayahnya? Nah, kamu tahu tidak kambing? Tentu tidak ada yang tidak tahu kambing, apalagi orang Arab kan. Orang Arab kalau makan kambing 1 ekor 6 orang. Orang kita makan kambing 1 ekor 6 RT. Aja bedanya. Jadi kambing tahu? Iya. Kamu tahu tidak anjing? Akramakumullah. Tahu ya. Mana yang lebih sering beranak, anjing apa kambing? Mana yang lebih banyak beranak? Antum tidak pengalaman nampak. Melihara kambing tak ada, anjing apa lagi? Nah, katanya kepada orang peternakan. Ini orang peternakan, Masya Allah. Kita agama dia, Masya Allah. Dulu menteri agama di apanya. Jadi anjing lebih sering beranak dari kambing. Jumlah anaknya sekali lahir, kambing 2 ekor, ya, sering 1 ekor. Anjing kalau beranak 5, 6 ekor. Kambing sekali setahun, paling lama 2 kali setahun. Tapi kalau anjing minimal 2 kali setahun. Masya Allah. Nampak? Banyak lahir, kan? Ini sedikit lahir. Kemudian mana yang lebih banyak dimakan orang nak? Anjing apa kambing? Di sini.
Yang makan anjing makan kambing juga sah. Yang makan kambing belum tentu makan anjing, berarti paling banyak yang dimakan kambing. Nah, coba kamu pergi pasar hewan, mana yang lebih banyak terlihat, anjing apa kambing? Mana banyak nampak kambing daripada anjing? Kambing. Nah, itulah yang barokah itu. Banyak memberi, banyak dapat. Walaupun zahirnya keuntungan sedikit, 10%, tapi masya Allah nampak hasilnya banyak. Dan itu yang terakhir, itu yang barokah. Tidak bisa ditafsirkan di matematik. Pusing bapak nanti dah, ya. Hanya praktekkan saja. Dari sekarang hasil dagang 30%. 30% siap? Itu lillah, Pak, bukan untuk orang lain, untuk kita. Nah, ini saya nak gambarkan keistimewaan Nabi tadi ya. Nabi alaihissalam pemurah dan akhirnya beruntung banyak. Orang 2 bulan belum selesai, belum habis dagangannya, dia baru sampai 2 pekan habis. Tentu Khadijah gembira apa enggak? Kalau ekspedisi biasa 2 bulan, kosnya berapa? Operasionalnya. Ini 2 pekan, tentu kurang kosnya. Bapak suka yang mana? Bapak sebagai pemilik pekerjaan, ya, pedagang saya yang satu, bapak yang satu ini 2 bulan belum habis dagangannya. Yang ini 2 pekan habis dagangannya. Suka yang mana? 2 pekan. Dan minta gaji tidak banyak pula kan? Nah, coba ya kan. Inilah Nabi alaihissalam. Jadi dilindungi awan, kemudian tidak pernah berdoa dan bersujud pada berhala. Yang ketiga, barang cepat laku, untung besar, padahal dia pemurah. Di mana untung besarnya? Karena kos operasional berkurang. Jelas, Pak? Nabi, orang bawa laku barang setelah sampai Nabi di perjalanan ada banyak yang mau beli. Kan mukjizat, barakah ini kaum muslimin. Orang dah buka lapak, belum juga ada yang negurnya. Ini baru di truk baru orang dah buka ladanya. Orang tak mau beli. Bahkan ada yang beli langsung, semuanya saya ambil, belum tengok barang lagi. Subhanallah, keberkahan. Dan ini ada pada sepanjang zaman, ada Allah berikan kepada orang-orang yang paham makna barakah dalam ininya. Nah, kembali ke Nabi alaihissalam. Ini panjang cerita kita, Pak. Panjang cerita kitanya. Dia kan tadi masih pilihan nih kan. Nah, Nabi yang sebaik itu, yang dikenal di masyarakatnya sebaik itu ketika berdakwah. Ada yang mereka paham semuanya. Nabi itu orangnya baik, Nabi itu orangnya jujur, Nabi itu orangnya saleh. Ketika Nabi berdakwah, mereka dihadapkan pada 2 pilihan. Pilihan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka menghendaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar, sah, karena dia tidak pernah berbohong. Untuk orang biasa berbohong untuk keuntungan dunia, Pak ya, sah, cari biti, kan ya, cari jabatan, kan ya, musim pemilu ini kan banyak bohong-bohongnya nampaknya. Ya. Serius nih. Dulu zaman jahiliyah dulu di kalangan orang Arab, saya ngajar hadis, saya bilang sama anak-anak ini, orang Arab itu kenapa sanadnya terpercaya? Karena mereka sejak zaman jahiliyah pantang berdusta. Apalagi kalau nak jadi pejabat tinggi negeri. Makanya kepala-kepala suku itu pantang berdusta. Sebab tidak berdusta mereka takkan dihormati di kabilahnya. Makanya orang Arab itu pemberani, sehingga moto kehidupannya al-waqtu kas-sayf, waktu seperti pedang. Orang yang sedang main pedang, orang pemberani, penakut, pemberani. Orang Barat bilang the time is money, waktu adalah uang. Orang punya duit, penakut apa pemberani?
Yang punya duit banyak, penakut apa berani? Penakut. Buktinya sewa bodyguard kemana-mana. Kemudian simpan uang di bank supaya aman. Sah? Kemudian suruh bayar zakat. Nanti dulu. Kan nanti dulu gitu kan. Ada orang nih, karena diundur-undur zakatnya, akhirnya ada juga rasa takutnya sama Allah sedikit. Lalu dibilang, panggil Ustaz, hitung zakat saya. Hitunglah zakatnya ya, dari lebih kurang waktu itu seekor Innova lah. Ya, apa Innova? Seekor kan? Kan kendaraan tuh. Apa namanya? Unit Innova baru. Dengar harganya zakatnya sebanyak 400 sekian tuh. Anak bujangnya bilang, "Pak, itu banyak tuh Pak," katanya. Dengar anaknya bilang banyak, akhirnya diundur. "Ustaz, besok lagi ya nanti saya hitung dulu lah." Padahal sudah dihitung kan tinggal disalurkan. Ini kan orang lazna ya, lembaga amil zakat. Kalau dia enggak takut, langsung aja serahkan, selesai. "Pak, Ustaz minta nomor transfernya." Lembaga lazna ya. Kalau di Laziz ada juga Laziz dan sebagainya. Iya, dari Laziz kalau tidak salah. Lembaga amil zakat infak dan sedekah. Dan dia sengaja diundang untuk ngitung. Ustaz itu udah berharap, ya kan, udah berharap dapat zakat supaya kan banyak orang yang minta bantuan ke lembaga zakat itu. Lebih banyak daripada uang masuk. Ya, proposal yang memohon pencairan lebih banyak dari proposal yang mengajukan setoran. Jadi itu nanti aja Ustaz katanya. Ustaz sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun tidak pernah lagi ditelepon sama bapak itu. Jadi padahal 40, coba susun 40 Innova. Ambil satu, jangan ke yang satu tuh mata ke yang 39 tuh. Kalau tengok yang satu tuh bercucuran air mata, pergi juga kau jadi dia nak ya katanya. Padahal masih ada 39. Begitulah kira-kira. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada rumus itu sama ya. Nah, ketika Nabi berdakwah, mereka harus milih antara bertahan dengan tradisi yang dibangun di atas kebiasaan tanpa ilmu, atau mengikut Sayyiduna Muhammad SAW yang dengan nyata dengan ilmu. Yang mengikuti ilmu, memilih dengan ilmu, mereka jadi orang-orang hebat, berkelas dunia dan akhirat, berkelas tinggi. Abu Bakar tanpa ragu mengikuti ilmu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bergelar As-Siddiq. Umar awalnya ragu, tapi setelah terbukti dan terenyuh mendengar baca Al-Quran dari adik dan iparnya. Selama ini kan dibatasi orang, jangan dengar Muhammad kalian kena sihir nanti, jangan ngaji di situ kalian nanti kena tipu dan sebagainya. Tapi ketika dia bertujuan nak menghabisi iparnya yang dibilang wah cito lewat, yang cari to lemarnya tu si apa namanya laki dia lah ikut Muhammadnya kan. Akhirnya dia nak cari suami adiknya itu. Terdengar lalu terlihat di tangan adiknya lembaran-lembaran Al-Quran, cucakan Al-Quran. Dia ingin rebut, tidak boleh, kamu najis, kata adiknya, tidak boleh. Kenapa najis? Ya kamu orang musyrik tidak boleh pegang ini. Lalu gimana? Coba bacakan, dibacakan. Baru dia tahu ternyata selama ini ditipu oleh petinggi-petinggi Quraisy, dilarang mendengar. Karena apa? Kalau didengar pasti nampak benarnya. Akhirnya dihalang-halangi, diprovokasi. Siapapun yang datang ke Nabi SAW dianggap sebagai orang yang menyimpang kajiannya. Akhirnya, tapi tanpa disengaja, Umar datang hendak menghabisi, ternyata dia mendapatkan hidayah. Dia ikuti, jadi orang hebat. Namanya Al-Faruq. Ya Pak ya. Utsman radhiyallahu anhu memang sejak zaman jahiliyah sudah pemalu dia. Orang hebat juga. Akhirnya dengan dakwahnya Abu Bakar dia ikut masuk Islam. Abu Bakar mendakwai juga
Akhirnya Utsman masuk Islam. Beruntung dia Pak, masuk Islam, dijamin masuk surga, dapat istri 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelarlah Zun Nurain. Sampai dia setelah masuk Islam, saking banyak infaknya, sampai hari ini masih ada rekeningnya di Bank Arab Saudi. Rekeningnya masih ada Pak. Awak dah mati, belum mati dah di stopnya rekening orang, dah dibukukan. Sampai sekarang rekening Utsman masih hidup, karena aset yang dia wakafkan masih produktif. Ada hotel besar di Madinah, hasilnya adalah wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk berapa banyak untuk terbantu. Kalau dia tidak masuk Islam kemarin, tidak akan ada wakaf tu, sah? Tak akan ada rekening tu, sah? Nah, masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, ini yang lebih hebat pula, masih anak kecil. Kamu umur berapa? Hah? 11. Masih kalah sama Ali. Ali baru 9. 6. Ali nak masuk Islam, ayahnya kan belum masuk nih. Abu Thalib kan tak masuk. Tentu dia nengok ayahnya, ayah tak masuk. Orang pada masuk. Akhirnya dia bilang ke Nabi, ya Nabi, ya Muhammad. Kan Muhammad kan lama serumah dengan beliau kan. Setelah Nabi Muhammad menikah, Ali dipelihara lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad dipelihara oleh Abu Thalib, sah? Sekarang setelah Nabi dewasa, Ali dipelihara pula oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya Muhammad, panggil Muhammad aja. Hah? Kenapa? Dia saudaranya. Saya uridu an uslim. Sebenarnya hati saya cenderung untuk masuk Islam. Walakin astasyiru abi. Tapi saya ingin minta pendapat ayah dulu. Kan segan sama ayah. Ayah aja belum masuk Islam, masa saya masuk Islam? Gimana Pak? Nabi bilang, ayahmu saja tidak berani buat pilihan, sah? Kan ayahnya tak berani buat pilihan. Dia masih terkekang oleh kebiasaan jahiliyah, oleh keyakinan nenek moyang, oleh adat istiadat yang diterima turun-temurun. Ini kan yang bawa Nabi bertentangan, tidak mau dia terima. Maka kata Nabi, jangan minta pendapat ayahmu, sebab ayahmu lemah. Kalau kau masuk Islam, ayo dari sekarang. Akhirnya dia berani membuat keputusan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka tercatat dalam sejarah orang-orang hebat, termasuk orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Akhirnya jadilah dia menjadi Abu Sibtain. Abu Sibtain, ayah dari 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain. Bergadar Al-Haidar, seorang anak singa yang gagah pemberani, Masya Allah. Bahkan dia dapat predikat ketika perang Tabuk seperti Harun dengan Musa. Cuman tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Harun dulu menjadi pengganti Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat ke Bukit Tursina 40 malam kan. Nah, Nabi bilang, mau tak kamu saya wakilkan atau saya tinggalkan di Madinah, karena ada perang jauh ke Tabuk. Untuk menjaga Madinah harus ada pelaksana tugas Nabi alaihissalam untuk menjaga ngurus masyarakat. Masa saya ditinggalkan dengan anak-anak dan perempuan Rasulullah, kan gitu kan. Sedih dia orang gagah pemberani. Kalau orang yang sudah gagah berani tidak mau ditinggal Pak, ya kan? Tidak mau ditinggal. Lalu Nabi bilang, ala tarda an takuna bi manzilati Harun min Musa. Mau tidak kamu seperti posisinya seperti Harun diwakilkan oleh Musa? Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Cuma Nabi tegaskan, tidak ada nabi setelahku. Andainya ada nabi setelahku, aku doakan kamu jadi nabi. Kenapa dia dapat itu? Karena asyhadu an la ilaha illallah, berani memilih.
Gimana dia berani? Karena ilmunya menunjukkan Muhammad tak pernah bohong, Muhammad orang jujur, Muhammad orang saleh, Muhammad orang baik, Muhammad tak pernah menipu, Muhammad orang barakah. Dia saksikan sendiri. Ya Pak ya, untuk apa lagi ragu mengikutinya? Karena yang dibacakannya Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Al-Quran yang bilang, seperti kata Abu Bakar, kalau benar Nabi yang bilang, pasti benar. Dah selesai, ikuti. Terus kalau kita tinggallah nenek moyang tak akan bernyelamatkan di akhirat. Jelas ya? Tim sukses tak akan menyelamatkan di akhirat. Maka jangan salah pilih. Ya, milih istri jangan salah pilih. Milih pekerjaan jangan salah pilih. Milih presiden jangan juga salah pilih. Betul kan? Milih kawan jangan salah pilih. Ini kalau wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepadanya dua jalan, jalan yang mendaki, jalan yang sulit. Dua sulit, jalan hidayah sulit memang, jalan sesat juga sulit. Cuma jalan hidayah pahit berbuah manis. Kalau jalan sesat pahit terus, tidak ada manisnya. Oleh sebab itu kita pilih manis berbuah manis. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sudah paham. Ya kalau udah habis waktu rata-rata udah paham tuh. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Saya sangat berterima kasih karena sudah diberi waktu. Mudah-mudahan pemberian tuan-tuan yang Allah ganti dengan yang lebih baik, dan juga semoga tidak salah pilih pula. Ya, tidak salah pilih nyuruh Ustaz hari ini untuk berceramah. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Semoga wajah-wajah yang dibercahaya ini semakin bercahaya iman dan Islam, dan di akhirat nanti Allah mudahkan masuk surga, dan kalau boleh berharap pada Allah tanpa hisab masuk surga. Dan semoga hati kita selalu ditambatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan selalu mencintai generasi pilihan, generasi pertama, sahabat dan tabi'in, dan siapa yang mengikuti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau pertanyaan nanti sama Ustaz Imam saja. Ya, kalau pertanyaan beliau akan jawab. Ya, kalau saya cukup hanya memberi semangat. Tapi kalau tonton nak banyak bertanya, nanti suruh saya pindah sini. Ya Ustaz ya. Terima kasih ya, sudah dikasih kesempatan juga tadi untuk maju gitu. Kalau semua tidak boleh saya maju kalau tidak ada izin beliau. Dia orang baik sekali, akhirnya diberi saya maju. Ya tentu saja dengan saya maju tentu pahala saya lebih besar. Nah, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.